balik lagi sama aku Melinda Gunanti. Kali ini kita bakalan bercerita-cerita lagi ya. Aku bakalan ngedongengin kalian nih. Buat yang udah nonton video-video sebelumnya ya, aku kayak cerita-cerita tentang legenda-legenda. Kali ini juga sama, aku juga mau cerita-cerita soal legenda-legenda Malin Kundang ya. Anak-anak durhaka nih harus tonton ini ya. Kalau kamu belum durhaka harus tonton ini juga. Semua harus tonton ini pokoknya biar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Begitu ya. Nah, cerita Malin Kundang tuh cerita anak yang durhaka sama ibunya terus dikutuk. Seperti itu. Gimana sih cerita selengkapnya? Yuk ikut aku cerita bareng. Nah, ceritanya tuh di pesisir pantai wilayah Sumatera, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Malin Kundang ya. Dia tuh hidup sama ibunya, satu-satu ayah ibunya ya. Terus suatu hari ayahnya tuh pergi mengadu nasib ke negeri seberang ya, entah di mana tuh negeri seberang dengan mengarungi lautan yang luas. Oh my god bahasanya ya, lautan yang luas. Hampir setahun tuh ayahnya nggak balik-balik lagi. Jadi ini ayahnya Malin tuh apa ya? Bang Toyib ya bisa jadi ya. Dan dikabarkan telah meninggal. Aduh sedih banget nih, telah meninggal ya. Tiba-tiba meninggal, gak tau ya kawin lagi gitu ya, kan siapa tahu. Nah sejak saat itu ya ibunya yang mencari nafkah untuk si Malin ini, untuk mereka berdua lah ya. Nah Malin ini anak yang cerdas ya, walau kadang nakal ya. Emang anak-anak yang cerdas tuh emang nakal-nakal guys biasanya ya. Dia tuh suka mengejar ayam hingga suatu kali terjatuh dan meninggalkan bekas luka di lengannya ya, di lengannya. Jadi dia suka kayak lari-larian gitu terus jatuh lagi sampai banyak luka-luka gitu ya, ada bekasnya. Nah saat dewasa nih Malin Kundang merasa kasihan ya dengan ibunya yang udah dari dia kecil gitu sampai dia udah gede gitu. Ibunya cari duit mulu nih buat dia, cari nafkah mulu buat dia kerja gitu ya. Dia pun menyampaikan niatnya untuk mencari nafkah ke negeri seberang ya. Walaupun ini pada awalnya ibunya nggak setuju karena takut ya. Ibunya trust issue guys ya. Ibunya si Malin itu sebenarnya trust issue. Takut Malin tuh kayak bapaknya gitu lah ya. Tapi akhirnya karena anaknya si Malin ini kayak meyakinkan terus ibunya, terus jadinya ibunya mengizinkan ya. Terus di tengah perjalanan tiba-tiba ya kapal yang dinaikin Malin Kundang ini diserang sama bajak laut ya guys, perampok gitu ya. Malin Kundang ini sangat beruntung dirinya selamat dan tidak dibunuh karena Malin bisa bersembunyi di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu nih. Malin tuh cerdas ya sebenarnya. Ini buktinya cerdasnya. Nah Malin Kundang juga terkantung-kantung di tengah laut terombang-ambing gitu ya. Hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya tuh terdampar di sebuah pantai, tepi pantai. Dengan sisa tenaga yang ada, Malin Kundang tuh berjalan menuju desa yang terdekat dari bibir pantai tersebut ya. Selanjutnya tuh Malin menetap di desa tersebut. Desa itu dan bekerja dengan gigih dan ulet. Dia tuh kerja keras lah ya, kerja gigih, ulet ya. Malin pun menjadi kaya raya ya. Dia jadi kaya raya karena dia rajin. Ini bagus sih Malin ya, dia rajin terus ulet gitu kan. Jadi dia kaya raya terus juga dia mempersunting ya menikahi seorang gadis ya. Nah berita Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya tuh dan telah menikah tuh sampai juga pada ibunya. Jadi dia tuh kalau udah kaya raya dia belum balik lagi ke ibunya dan dia nikah pun gak ngundang ibunya gitu. Tapi ibunya tuh tahu ya, biasalah ya orang Indonesia ya, dari mulut ke mulut gitu ya. Ibunya Malin Kundang merasa bersyukur ya, tapi ibunya baik banget ya karena ikhlas legowo ya Allah ya. Kayak dia ngerasa bersyukur kalau misalnya anaknya tuh telah berhasil. Nah suatu hari Malin dan istrinya ini melakukan pelayaran ke kampungnya dengan kapal yang besar dan indah lah, kapal orang kaya lah ya, yang disertai anak buah ya, kapal beserta pengawalnya. Saat Malin turun dari kapal, ibunya berdiri cukup dekat dan meyakini bahwa itu anaknya. Karena ia telah melekas bekas luka di lengannya yang tadi aku ceritain. Kalau misalnya si Malin tuh suka lari-lari dan suka jatuh, terus kayak ada ninggalin bekas luka gitu ya. Nah jadi ibunya tuh tahu lah ya
walaupun gak ada bekas luka kan kayak naluri seorang ibu gitu lah, itu tahu itu tuh anaknya gitu tuh. Dia anaknya, dia tuh yakin banget kalau misalnya itu tuh anak dia gitu tuh. Ia pun segera memeluk Malin. Tetapi nih, dengan kasarnya Malin melepaskan pelukan sang ibunda ya. Nah bahkan tuh si Malin tuh dorong gitu, melepasnya tuh dengan kasar, terus ngedorong gitu, mendorongnya, terus ngehina-hina ibunya serta tidak mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Ibu Malin sangat sedih dan marah ya, karena dia kan orang kaya nih ceritanya, terus istrinya gengsi, tensin gitu lah ya sama istrinya. Ini masa ibunya kayak gini sih gitu, karena penampilan Ibu Malin kan sederhana gitu. Nah terus Ibu Malin tuh jadi kayak sedih terus marah ya, karena itu ia segera mengadahkan tangan dan berkata, "Oh Tuhan, kalau benar ia anakku, aku sumpahi ia menjadi sebuah batu." Tidak beberapa lama kemudian angin bergemuruh ya, terus badai dahsyat, petir duar-duar gitu ya, kayak drama. Terus langsung kalau misalnya mau ada azab tuh ya, tubuh Malin Kundang pun perlahan kaku dan berubah menjadi sebuah batu karang. Sampai saat ini juga masih ada batunya ya, batu Malin Kundang masih ada. Jadi terus dijadikan sebuah destinasi gitu ya, tempat wisata yang bisa dikunjungi dan bisa mengingat ya, biar kita bisa mengingat kalau misalnya benar ada anak durhaka yang dikutuk sama ibunya jadi batu gitu. Jadi kesimpulan dan pelajarannya ya yang menurut aku yang bisa diambil dari kisah sang Malin Kundang itu adalah kita nggak boleh durhaka sama orang tua ya, pastinya itu ya. Terus juga kita tuh kayak nggak boleh sombong ya. Sepintar apapun, secerdas apapun, sekaya apapun ya, adab tuh tetap nomor satu guys. Adab tetap nomor satu. Misalnya ya pokoknya apalagi ke orang tua sendiri gitu, ke orang lain aja kita nggak usah bersikap seperti itu. Terus sombong, terus dia menghina-hina gitu kan, kayak yang nyebelin banget sih Malin sih sumpah. Kayak tadinya kan miskin jadi kaya gitu ya. Jadi dia merasa dirinya tuh wow. Jadi jangan seperti itu ya ilmu padi bosku ya. Semakin berisi semakin menunduk seperti itu. Jangan sombong, jangan durhaka sama orang tua. Kalau aku sendiri tuh kayak apapun itu melibatkan orang tua aku, hal-hal sekecil apapun kayak aku bilang atau minta izin, minta restu walaupun kayak yang sepele gitu tuh. Tapi tetap aja guys ya, karena yang namanya orang tua ya kan udah ngelahirin kita, gedein kita gitu ya, udah memberikan segalanya buat kita ya. Bahkan ada yang bilang kalau misalnya orang tua tuh, satu orang tua itu bisa membesarkan 10 orang anak, tapi 10 anak tuh belum bisa ngurusin satu orang tua gitu. Jadi jasa mereka tuh kayak tidak terbalaskan, makanya dijabah gitu ya kutukannya. Seperti itu. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau aku cerita apa lagi, boleh komen ya, request cerita gitu ya. Nanti aku ceritain buat kalian. Terima kasih, bye-bye.